Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Mulai 1 Juni jadwal ibadah online ICA di YouTube akan berubah, yaitu Bahasa Indonesia pukul 10 dan ibadah bahasa Inggris pukul 11.30. Perubahan ini tidak mempengaruhi jadwal ibadah onsite. Jadi bagi Anda yang mengikuti ibadah ICA secara online, silakan catat perubahan ini. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Mari menyembah tanpa batas di 24 Hours of Worship. ICA akan mengadakan 24 jam pujian penyembahan non-stop dimulai pukul 7 malam pada hari Rabu 28 Mei hingga berakhir pada pukul 7 malam pada 29 Mei. Datanglah kapanpun Anda bisa dan tinggal selama yang Anda mau untuk menyembah dan mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Evangel University akan mengirimkan tim ke Surabaya dari tanggal 26 Mei hingga 3 Juni. Kami membutuhkan bantuan untuk menyambut mereka baik dalam hal mengemudi, menerjemahkan, dan kebutuhan lainnya. Scan kode ini dan daftar untuk membantu kami menyambut mereka. Ladies, hadiri ICAC's Empowered Conference dengan pembicara Shona Crawford, Wakil Presiden dari Convoy of Hope. Acara ini khusus bagi para wanita usia 13 tahun ke atas. Acara akan diadakan pada hari Sabtu 31 Mei di ICA West dari pukul 10 pagi hingga 3 sore dengan tiket seharga Rp50.000. Segera ajak bestie kalian dan dapatkan tiketnya sekarang. ICA Youth tahun ini camp akan diadakan tanggal 2-4 Juli di Trawas. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Harga early bird adalah Rp600.000 dan akan naik menjadi Rp650.000 setelah tanggal 24 Mei. Jadi daftar hari ini lewat QR yang ada di layar dan mari mengalami waktu yang akan mengubahkan bersama dengan Tuhan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat pagi ICA Surabaya, nama saya Samuel Han, saya adalah pastor eksekutif di Gereja ICA Surabaya. Saya sangat senang Anda bisa beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Kita sedang masuk dalam seri yang bernama Berkelimpahan dan hari ini adalah minggu ketiga dalam seri ini. Di seri ini kita sedang membicarakan tentang keuangan dan juga bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah merencanakan buat kita. Yaitu adalah hidup dengan berkat Abraham. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1-3 tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Di seri ini kita sedang bicara tentang bagaimana sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita semua terpanggil untuk hidup dengan berkat Abraham. Sehingga dimanapun kita pergi,
kehidupan kita akan melimpah dan berkat yang Allah memberi kepada kita akan meluap. Sehingga berkat Allah itu juga akan diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu adalah rencana Tuhan supaya setiap orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain. Minggu pertama kita berbicara tentang fondasi. Bagaimana kita hidup kehidupan yang berkelimpahan. Dan kita menceritakan bahwa semua yang kita lakukan untuk hidup sambil membiarkan berkat itu meluap kepada orang yang lain, itu adalah respon terhadap kasih Allah yang sangat besar yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan cara kita bisa mulai dalam perjalanan untuk hidup berkelimpahan adalah melalui persembahan perpuluhan. Nah, minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Dan untuk bisa hidup bertumbuh dalam hidup ini, kita menceritakan bahwa itu adalah seperti otot yang harus dilatih. Di dalam kehidupan kita juga, untuk bisa menjadi orang yang membiarkan berkat Tuhan itu meluap kepada orang yang lain, kita harus melatih, ya, seperti otot. Melatih diri kita supaya bisa membiarkan kita menjadi saluran berkat kepada orang yang lain. Nah, hari ini kita akan cerita tentang dampak berkelimpahan. Dan kita akan melihat alasan kenapa kita ingin hidup kehidupan yang berkelimpahan. Itu karena ada dampak yang akan muncul. Dan kita akan lihat apakah dampak yang timbul oleh hidup yang berkelimpahan. Nah, dampak yang pertama yang keluar saat kita hidup berkelimpahan atau kita membiarkan hidup kita menjadi suatu saluran berkat bagi orang yang lain, kehidupan yang meluap akan membantu kita membangun hubungan yang sehat dengan kekayaan. Nah, saya mau tanya bagi saudara yang beribadah hari ini, apakah Anda memiliki hubungan yang sehat dengan kekayaan? Mungkin pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab, tetapi saya mau tanya terus terang, apakah Anda memiliki hubungan yang sehat dengan kekayaan? Yesus menceritakan di dalam Alkitab, dia kasih peringatan bahwa hubungan kita dengan keuangan atau kekayaan itu harus dijaga. Di Matius 6 ayat 24 tertulis, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, waktu Yesus menceritakan tentang uang dan bagaimana kita harus hati-hati supaya hubungan kita dengan uang itu tidak menjadi hubungan yang salah, dia memanggil uang itu sebagai Mammon. Nah, kata Mammon ini itu bukan sekedar menceritakan uang saja. Mammon adalah dewa kekayaan. Dan Yesus sedang menceritakan bagaimana hubungan kita sama uang itu harus terjadi. Uang tidak boleh menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau tanya sekali lagi, apakah Anda, di dalam kehidupan Anda, apakah Anda adalah tuan di atas uang, atau apakah uang yang menjadi tuan bagi Anda? Di dalam kehidupan kita hanya boleh ada satu Tuhan saja. Dan di dalam hati kita disisakan satu tempat yang bisa menjadi tempat buat tuan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus menceritakan bahwa Tuhan itu harus menjadi Tuhan Allah kita, bukan Mammon. Jadi kalau begitu, bagaimana hubungan kita dengan uang? Apa itu hubungan yang sehat dengan uang? Yesus menceritakan di Lukas pasal 16, dia menceritakan hal yang mirip dengan apa yang dia kata-kata di Matius 6:24, dan dia menjelaskan,
Mamon atau uang harus dipakai untuk punya tujuan, ya. Di Lukas 16 ayat 9 dia menceritakan, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi." Jadi, Yesus menceritakan bahwa mamon atau uang itu diberi kepada kita semua, itu supaya kita bisa pakai itu sebagai alat. Mamon tidak boleh menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Mamon atau uang itu harus menjadi sebuah alat yang kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, alasan kenapa uang bisa menjadi tuan di dalam kehidupan kita, itu karena pertama, ada goda-godaan yang datang dari uang atau mamon. Dan kita mulai membuat uang menjadi suatu berhala atau tuan di dalam kehidupan kita. Itu terjadi karena kita mengejar godaan yang dikasih oleh uang. Ada cara kita bisa lihat kalau mamon itu memang mempunyai kuasa di atas kehidupan kita. Yang pertama kita harus periksa impian kita, mimpi-mimpi kita, mungkin mimpi buruk kita juga. Kita coba periksa itu. Kalau saya sedang membayangkan kehidupan yang lebih enak, ya, apa yang saya sedang membayangkan? Atau apa yang saya sedang memimpikan? Atau mungkin saya sedang memikirkan hal yang buruk yang terjadi. Apa itu hal yang buruk yang di dalam pikiran saya itu merupakan mimpi yang buruk? Apa itu? Kita harus coba periksa. Mungkin kita pikir, oh, pasti enak sekali kalau saya bisa renovasi baru dapur saya. Pasti enak sekali kalau saya bisa membeli mobil yang baru. Ada mobil yang jauh lebih enak yang saya ingin memiliki. Atau kita membayangkan liburan yang mahal. Apakah itu adalah mimpi kita? Atau apakah kita sedang mempunyai mimpi, saya ingin memenuhi kebutuhan orang yang lain? Bagaimana kalau Tuhan memberkati sehingga saya bisa memberkati orang itu? Atau mungkin saya ingin membuka sebuah sekolah buat anak-anak yang ada di daerah ini. Itu adalah merupakan dua pola pikiran yang sangat berbeda. Satu pola pikiran sedang menunjukkan kepada kita bahwa mamon itu sudah menjadi tuan di dalam kehidupan yang mengontrol, ya, arah dan tujuan kehidupan. Tapi di dalam satu pola pikiran di mana kita sedang memikirkan kebutuhan orang yang lain, mamon hanya adalah sebuah alat yang kita pakai untuk bisa memberkati orang yang lain. Cara kedua, periksalah cerita yang Anda ceritakan. Setiap kali Anda ketemu sama teman-teman, sama keluarga, dan menceritakan, oh, sekarang saya sedang melakukan ini. Cobalah periksa cerita-cerita apa yang Anda biasanya menceritakan. Apakah itu tentang uang yang sudah dihasilkan, mungkin ada stocks atau mungkin investment yang mungkin naik harga, atau mungkin tentang pembelian suatu harta yang baru. Apakah itu tentang mungkin liburan dan kemana Anda pergi? Ataukah cerita itu adalah tentang hal yang Tuhan ingin melakukan melalui saudara? Mungkin Anda menceritakan bagaimana tahun yang lalu sebagai keluarga Anda bisa membantu seseorang atau mungkin lingkungan. Ya, itu adalah hal yang menunjukkan apakah uang yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita atau uang menjadi sebuah alat di dalam tangan kita. Yang ketiga, kita periksa respon emosional kita, emosi kita saat hal terjadi. Mungkin ada hal yang membuat kita terganggu. Itu adalah hal seperti mobil kita tergores, atau mungkin rumah tetangga kita itu ternyata lebih mewah, lebih besar daripada rumah kita, atau gaji orang yang lain itu lebih besar daripada kita. Apakah itu membuat emosi kita menjadi sulit atau marah atau sedih, atau kita itu tidak apa-apa? Atau mungkin
Cobalah periksa respon emosi Anda, emosional Anda saat melihat kebutuhan orang yang lain. Ada orang-orang yang mungkin tidak sanggup untuk makan atau memiliki sesuatu, dan saat kita melihat itu, apakah itu membuat kita lebih sedih daripada mungkin ketidaknyamanan kita? Kita coba lihat dan memeriksa 3 hal ini, kita bisa tahu apakah mamon di dalam kehidupan kita ialah Tuhan atau dia adalah alat yang kita memakai di dalam kehidupan kita. Sebenarnya memiliki banyak atau sedikit uang bukanlah masalah. Masalahnya bukan saya punya uang yang terlalu banyak atau saya punya uang yang terlalu sedikit. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah cinta terhadap uang. Di 1 Timotius 6 ayat 10 tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi, bagaimana uang bisa menjadi tuan di dalam kehidupan kita? Karena kita mengikuti goda-godaan yang datang dari uang. Saat kita mengikuti goda-godaan itu, wah, kita mulai mengorbankan semua hal untuk bisa mendapatkan, memiliki lebih banyak. Mungkin kita mengorbankan waktu bersama dengan keluarga, atau mengorbankan prinsip-prinsip, atau mungkin mengorbankan semua kesehatan, menghancurkan tubuh kita supaya kita bisa mendapatkan, memiliki lebih banyak. Kita mengikuti godaan yang datang dari uang. Atau mungkin kita coba untuk mencari kedamaian atau rasa keamanan yang berasal dari memiliki uang. Semua itu adalah jalan untuk membuat uang menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Ada satu hal lagi yang membuat uang menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa terpaksa untuk menaati apa yang diminta oleh uang. Hari ini kita sedang menceritakan tentang uang dan kekayaan, jadi mungkin saudara tidak merasa nyaman mendengar khotbah ini pagi hari ini. Tetapi saya percaya ini adalah kata-kata yang sangat penting. Nah, salah satu hal yang membuat kita membuat uang menjadi tuan di dalam kehidupan kita adalah hutang. Hutang adalah komponen yang penting yang memberi kontrol, kuasa ke dalam tangan uang di dalam kehidupan kita. Saat kita mempunyai hutang yang besar, itu menarik orang ke dua arah yang berlawanan. Kita memang ingin memiliki kehidupan yang menjadi saluran berkat bagi orang, tetapi ada juga kewajiban untuk membayarkan hutang itu, sehingga kita tidak bisa memilih untuk memberkati orang yang lain karena kita terjebak oleh hutang di dalam kehidupan kita. Hutang itu menyebabkan kekhawatiran di dalam hati, juga konflik di dalam hubungan, dan itu juga mengakibatkan ketidakjujuran. Saya mau menceritakan bagi semua yang beribadah pagi hari ini, kalau bisa, janganlah terjebak oleh hutang. Amsal 22 ayat 7 tertulis, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal juga sedang memberi peringatan. Kalau begitu cara memecahkan kekuasaan mamon di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengubahkan hubungan kita bersama dengan uang sehingga itu menjadi hubungan yang sehat. Sebenarnya uang itu sendiri bukanlah hal yang jahat. Tapi kalau hubungan kita dengan uang itu salah, maka itu yang membuat kehidupan kita tidak sehat. Kita harus memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Jadi bagaimana cara untuk memecahkan kekuasaan mamon di dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan kekayaan. Di Matius 6:19 ayat 21, ayat 19 sampai 21 tertulis, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga
ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ada beberapa cara kita bisa mengumpulkan harta di sorga dan bukan di bumi. Kita coba mengecek, memeriksa di dalam kehidupan kita. Persentes, ya. Persentes apa merupakan uang yang saya hanya pakai buat diri sendiri, dan persentes apa yang saya pakai demi kebutuhan orang lain atau juga buat kerajaan Allah. Berapa adalah jumlah uang yang saya sisakan? Persentes apa yang saya sisakan atau saya menyerahkan bagi Tuhan? Di minggu yang pertama kita sudah menceritakan bahwa persembahan perpuluhan, yaitu 10% dari semua penghasilan, ya, itu adalah pintu depan atau cara untuk bisa memulai perjalanan kita di dalam kehidupan berkelimpahan. Saat kita mulai kasih persembahan perpuluhan, yang kita sedang melakukan adalah untuk mengubahkan pola pikiran atau mengubahkan arah kehidupan kita sehingga kita tidak menganggap semua di dalam kehidupan saya adalah milik saya sendiri. Tetapi kita mulai menganggap harta yang saya memiliki, semua kehidupan saya maupun waktu, kekuatan, hubungan, dan kekayaan, semua ini adalah milik Tuhan. Dan persembahan perpuluhan itu adalah langkah pertama untuk mengakui bahwa semua yang saya miliki itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai memberi persembahan perpuluhan, yang kita bisa melakukan adalah memberi lebih dari persepuluhan. Saya tahu banyak orang yang dekat sama saya yang mereka bahkan mau kasih sampai 50% dari kehidupan mereka, ya. Mungkin bukan semuanya menjadi persembahan ke gereja, tetapi mereka kasih. Mereka menyerahkan, ya, dari semua penghasilan. 10% saya kasih sebagai persepuluhan ke gereja, ya. 40%-nya saya bagi 10% untuk ini, 10% untuk ini, 10% untuk ini, ya. Semua itu diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Ini semua adalah cara supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Uang tidak boleh menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Tidak boleh menjadi Tuhan yang mengontrol kita. Melainkan uang harus menjadi suatu alat yang kita pakai. Nah, saat kita siap untuk menjadi saluran berkat seperti Abraham, saya tahu Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena kita sudah siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan kekuasaan Mammon? Pertama, mulai dengan persembahan perpuluhan dan memberi lebih dari persepuluhan. Yang kedua, melatih untuk murah hati sebagai bentuk ibadah. Melatih untuk kasih sumbangan atau uang itu sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang berlimpah, dampak yang pertama kita bisa melihat, kehidupan yang berlimpah itu akan membangun hubungan yang sehat dengan kekayaan. Saya harap kita semua bisa mengalami itu, di mana kita memiliki hubungan yang sehat dengan uang, dengan kekayaan, dan itu tidak menjadi tuan di dalam kehidupan kita, melainkan Tuhan Allah yang menjadi tuan, dan kita memakai uang sebagai alat yang bisa memuliakan nama Tuhan. Dampak yang kedua adalah kehidupan yang meluap atau kehidupan yang berkelimpahan membangun kerajaan Allah. Nah, kalau saya menceritakan bahwa kita bisa membangun kerajaan Allah, itu sebenarnya terdengar seperti hal yang mungkin sulit dimengerti. Apa artinya membangun kerajaan Allah? Tapi ketika kita menjalani kehidupan yang meluap, atau kita menjadi saluran berkat, ya. Semua berkat yang Tuhan beri, kita membiarkan itu bisa meluap kepada orang di sekeliling kita. Yang terjadi, dampak yang kita bisa lihat muncul adalah kerajaan Allah itu terbangun.
Paulus, waktu dia melakukan perjalanan misi di dalam karya kehidupannya, Paulus juga pernah melakukan kampanye penggalangan dana. Mungkin kita baca Kisah Para Rasul atau Alkitab tidak menyangka bahwa zaman gereja awal ada kampanye penggalangan dana. Tetapi waktu itu juga Paulus pernah melakukan sebuah kampanye penggalangan dana. Dan dia melakukan itu di gereja-gereja di mana ada orang yang bukan Yahudi. Dia pergi ke gereja-gereja di mana orang-orang itu, orang yang percaya itu bukan orang Yahudi. Dan dia menceritakan di gereja Yerusalem, ada banyak orang yang miskin. Orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, di dalam Kristus kita sudah menjadi satu. Jadi orang yang mempunyai, yaitu orang yang bukan Yahudi, orang yang lebih kaya, yang memiliki lebih banyak harta, dia meminta kepada mereka, ayo kalian jangan murah hatilah ya. Murah hatilah kepada saudara-saudaramu yang ada di Yerusalem. Jadi dia keliling gereja-gereja dan dia menceritakan kepada mereka, ayo kalian kasihlah sumbangan uang kepada gereja di Yerusalem supaya kita bisa membantu orang-orang yang miskin di sana. Kita baca di 2 Korintus 9 ayat 1-3. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Nah, konteks buat apa yang Paulus sedang menceritakan di sini adalah Paulus sudah menceritakan kepada banyak orang dan juga kepada gereja yang ada di Korintus. Dia menceritakan kepada gereja di Korintus, ayo mari kita menyiapkan ya sumbangan, uang yang kita mengumpulkan, dana uang, kita kasih itu kepada gereja Yerusalem. Dia bahkan sudah menceritakan di Yerusalem juga, gereja Korintus mereka akan kasih sumbangan. Ya. Jadi ini adalah apa yang terjadi. Dan di 2 Korintus 9 ayat 11-12 dia menceritakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih di sini adalah sumbangan uang ya. Pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saat kita siap untuk hidup berkelimpahan atau siap untuk menjadi saluran berkat yang meluap berkat yang Tuhan memberi kepada kita kepada orang yang lain, itu menghasilkan ya kerajaan Allah itu dibangun. Di IC Surabaya tahun yang lalu kita melakukan kampanye untuk menggalang dana buat sebuah gereja. Dan kita melakukan itu di tengah situasi di mana pasti orang-orang itu tidak gampang untuk memberi. Tetapi kita setia karena kita merasa Tuhan yang memberi visi itu. Dan hari ini oleh karena itu satu gereja itu dibangun. Itu bukan hanya gedung, itu adalah suatu lingkungan orang-orang yang percaya. Tahun ini juga di IC Surabaya kita sedang melakukan kampanye penggalangan dana untuk membangun sebuah Community Leadership Center di kota Surabaya. Semua itu yang kita sedang melakukan, yang kita ingin melakukan, itu adalah untuk membangun kerajaan Allah. Di seluruh Indonesia juga, IC Surabaya punya suatu visi untuk membangun 100 gedung yang dipakai
sebagai gereja di berbagai macam tempat. Nah, oleh karena semua itu kita bisa melihat semua hal ini, berkat yang kita terima, kita membiarkan itu bisa meluap, ya, dan sampai kepada orang-orang yang lain. Itu bukan hal yang sia-sia. Itu adalah hal yang sungguh-sungguh membangun kerajaan Allah. Di Filipi 4:15-16, Paulus menceritakan ini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, bantuan yang sedang diceritakan di sini bukanlah bantuan yang lain. Ini adalah uang yang dikirim kepada Paulus supaya dia bisa membayar buat kebutuhan yang dia punya waktu dia melakukan misi. Jadi di zaman itu juga, setiap kali orang-orang itu siap untuk hidup berkelimpahan atau membiarkan kehidupan mereka itu menjadi saluran berkat, di mana orang lain diberkati melalui berkat yang mereka terima. Kita bisa melihat kerajaan Allah itu bisa bangun. Ada gereja-gereja yang bisa dibangun. Ada orang yang tidak percaya itu menjadi orang yang percaya melalui lingkungan orang-orang yang percaya. Ada pelayanan yang terjadi sehingga Rasul Paulus bisa melakukan semua misi yang dia melakukan karena semua keperluan dia itu sudah dipenuhi. Dan hari ini juga kita bisa membangun kerajaan Allah. Nah, bagaimana cara kita bisa membangun kerajaan Allah secara pribadi? Yang kita harus melatih di dalam kehidupan kita adalah cara untuk mendengar suara Roh Kudus. Ada waktu khusus di dalam kehidupan kita di mana kita bisa melihat kebutuhan yang ada, keperluan yang ada pada orang yang lain. Waktu itu, saya percaya Roh Kudus akan berfirman kepada setiap kita secara pribadi. Saat itu, kadang-kadang kita tidak mau mendengar. Mungkin kita merasa ini karena saya mungkin salah dengar. Atau mungkin saya makan sesuatu yang aneh. Terus saya sedang mendengar suara-suara di dalam kehidupan saya, pikiran saya. Kita harus melatih diri kita untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Kalau kita sudah siap melakukan itu, kita sudah mendengar dari Roh Kudus. Langkah yang kedua, kita harus kemudian berikan. Banyak orang mereka mendengar dari Roh Kudus, tapi mereka tidak setia untuk memberikan. Kita harus mendengar, terus kita memberikan. Kalau begitu, di dalam mata Tuhan, kita menjadi seseorang yang siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Jadi dampak yang pertama, saat kita hidup berkelimpahan, saat kita hidup kehidupan yang meluap kepada orang yang lain, itu membangun hubungan yang sehat dengan kekayaan. Dampak yang kedua, kita membangun kerajaan Allah. Tapi dampak yang terakhir, apa yang terjadi saat kita melakukan semua ini? Di 2 Korintus 9 ayat 12-15 tertulis demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, saat kita semua memiliki hidup yang berkelimpahan, yang senang membagi kepada orang yang lain berkat yang kita sudah terima. Saat kita hidup sebagai saluran berkat kepada orang yang lain, ini adalah dampak yang ketiga yang terjadi. Orang-orang akan memuliakan nama Tuhan. Mereka akan bisa mengakui Tuhan Allah sungguh-sungguh hidup. Dan mereka akan bilang,
Orang ini, dia adalah orang yang sungguh-sungguh berubah karena mereka memiliki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita jujur, menceritakan tentang uang adalah hal yang tidak gampang dilakukan. Itu adalah hal yang membuat kita merasa hatinya kayak sungkan, atau kita mungkin merasa tidak nyaman saat mendengar tentang uang. Tapi saya mau menceritakan kepada saudara-saudara, bila ini adalah anak saya yang saya menceritakan khotbah ini kepada anak saya pasti akan menceritakan hal yang sama. Karena saya tahu, kehidupan yang sungguh diberkati adalah kehidupan yang dihidup sebagai saluran berkat. Saat kita memiliki mungkin 1 atau 2 anak, kita bayangkan ada 1 anak, saat mereka menerima 3 kue, dia tahu cara untuk menikmati 1 kue dari orang tua, tapi 2 kue itu dia senang untuk membagi kepada adiknya dan juga temannya di sekolah. Anak itu sungguh-sungguh membuat hati bapak itu senang, mau kasih lagi kue, ya. Kenapa? Karena bapak itu tahu anak ini sudah siap untuk menerima berkat. Saya kasih 3 kue, dia rela untuk kasih 1-nya untuk adiknya, 1-nya buat temannya di sekolah. Mungkin saya kasih 5 lain kali. Kalau gitu dia mungkin kasih makan 1 untuk dirinya sendiri, kasih 1 ke adik, mungkin dia bagi 3 kepada teman-teman di sekolah. Nah, apa yang terjadi kalau gitu? Teman-teman di sekolah, mereka semua akan memuji bukan hanya anak itu dan bilang, wah kamu itu baik hati ya. Tapi tentang keluarga, ya, juga namanya dimuliakan. Nah, kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Orang yang percaya adalah satu keluarga. Kita bisa memuliakan Bapa kita di surga bagaimana? Saat kita memiliki pola pikiran, saya mau hidup sebagai saluran berkat. Kalau ada berkat yang datang di dalam kehidupan saya tidak mau pegang itu, dan saya tidak mau menikmati sendiri saja. Saya sudah cukup. Saya mau membagikan, mau menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Itu adalah cara kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing, dalam kota ini juga, di dalam negara ini juga, di dalam seluruh dunia. Orang-orang akan bisa tahu Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik. Kenapa? Karena Dia memberkati. Dan seperti Abraham, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Kejadian 12 ayat 1-3 saya baca sekali lagi. Ini adalah berkat yang Tuhan kasih kepada Abraham, dan itu adalah berkat yang kita mewarisi dari Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya harap kita semua bisa hidup berkelimpahan. Saya harap kita semua bisa mengalami dampak-dampak, ya. Kita bisa melihat munculnya dampak-dampak ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang sehat dengan kekayaan. Bukan kekayaan itu menjadi tuan di atas kehidupan kita, tetapi kita menganggap itu menjadi alat yang kita pakai untuk membantu orang di sekeliling kita dan juga untuk memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dampak kedua, saya harap melalui kehidupan kita, kita bisa melihat kerajaan Allah itu dibangun. Dan yang ketiga, nama Tuhan dimuliakan. Saya harap kita semua bisa mengalami berkat itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Pagi hari ini, bagi semua orang yang sedang beribadah, saya percaya Tuhan mau memberi berkat Abraham di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa hidup sebagai saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling mereka. Tuhan,
Ada orang yang mungkin mengalami kesulitan karena uang, ada orang yang mungkin merasa tidak cukup. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang membuat 5 roti, 2 ikan itu bisa menjadi berlipat ganda. Dan di dalam kehidupan kita, kita menganggap dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencukupi. Tuhan, berkatilah setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah mereka. Dan Tuhan, juga kami berdoa, biarlah setiap kami yang ingin hidup berkelimpahan, kita bisa memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Bukan hubungan yang memperbudak kita, tapi hubungan di mana kita bisa memakai itu sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan, pakailah kami, pakailah semua yang kami miliki untuk kehendak-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami bisa membangun kerajaan-Mu dimanapun kami hidup, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami. Tuhan, juga biarlah kami bisa hidup dengan cara yang memuliakan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama Engkau, Tuhan. Jadi Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, setiap orang yang beribadah pagi hari ini, dan biarlah kami bisa hidup sebagai anak-anak-Mu yang sungguh menyenangkan hati-Mu, Bapa. Saudara-saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Saya harap bisa berjumpa dengan Anda minggu depan lagi. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Mulai 1 Juni jadwal ibadah online ICA di YouTube akan berubah, yaitu bahasa Indonesia pukul 10 dan ibadah bahasa Inggris pukul 11.30. Perubahan ini tidak mempengaruhi jadwal ibadah onsite. Jadi bagi Anda yang mengikuti ibadah ICA secara online, silakan catat perubahan ini. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Mari menyembah tanpa batas di 24 Hours of Worship. ICA akan mengadakan 24 jam pujian penyembahan non-stop dimulai pukul 7 malam pada hari Rabu 28 Mei hingga berakhir pada pukul 7 malam pada 29 Mei. Datanglah kapanpun Anda bisa dan tinggal selama yang Anda mau untuk menyembah dan mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Evangel University akan mengirimkan tim ke Surabaya dari tanggal 26 Mei hingga 3 Juni. Kami membutuhkan bantuan untuk menyambut mereka baik dalam hal mengemudi, menerjemahkan, dan kebutuhan lainnya. Scan kode ini dan daftar untuk membantu kami menyambut mereka. Ladies, hadiri ICAC's Empowered Conference dengan pembicara Shona Crawford, Wakil Presiden dari Convoy of Hope. Acara ini khusus bagi para wanita usia 13 tahun ke atas. Acara akan diadakan pada hari Sabtu 31 Mei di ICA West dari pukul 10 pagi hingga 3 sore dengan tiket seharga Rp50.000. Segera ajak bestie kalian dan dapatkan tiketnya sekarang. ICA Youth, tahun ini camp akan diadakan tanggal 2-4 Juli di Trawas. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Harga early bird adalah Rp600.000 dan akan naik menjadi Rp650.000 setelah tanggal 24 Mei. Jadi daftar hari ini lewat QR yang ada di layar dan mari mengalami waktu yang akan mengubahkan bersama dengan Tuhan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.
Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.